Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anggun Mawasari SPDJR. Apa kabar? Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik Pak Aan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, ini mohon waktunya dan terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya menyelesaikan penugasan di modul 2.3 terkait supervisi, ya, di mana akan menanyakan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, ya, sebagai tugas supervisor yang akan diletakkan nanti di modul 2.3. Kemudian di sini mungkin terkait pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira hal apa saja untuk persiapan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas seperti itu? Ya Pak, izin menjawab ya. Jadi persiapan sebelum saya mengajar itu ada beberapa hal yang saya persiapkan, yaitu yang pertama perangkat pembelajaran ya Pak, itu sudah pasti dari APP, OSEM, kalender akademik, kemudian modul ajar yang sudah di dalamnya ikut ada LPP, LKPD, bahan ajar, kemudian panduan penilaian itu sudah ada di dalam modul ajar. Itu hal pertama yang saya siapkan. Kemudian media yang akan saya gunakan, bisa LCD, PowerPoint, yang biasanya saya desain di Canva, atau video-video lain dari YouTube. Kemudian ini kan sedang belajar teks berita, saya menyiapkan media lain seperti berita cetak, buku koran, dan lain sebagainya. Itu yang saya persiapkan sebelum belajar. Ya, luar biasa ya. Jadi perangkat pembelajaran itu sangat penting ya, atau untuk siap kita mau masuk kelas itu ada CP, ATP, TP, kemudian ada modul ajar dan sebagainya macam. Nah, kemudian dari hal yang Ibu lakukan ini, kira-kira tujuan pembelajaran itu apa untuk yang materi tersebut, Bu? Ya, tujuan pembelajaran untuk materi yang terakhir saya ini apa ya, saya laksanakan, yaitu atau yang akan saya laksanakan. Yang mau dilaksanakan nanti. Yang mau dilaksanakan ya, yaitu peserta didik mampu menyajikan berita digital melalui pendekatan TIPEK menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di pertemuan nanti ketika Bapak akan observasi ke kelas saya. Oke, luar biasa ya, pembelajaran juga sudah dilakukan ya. Kemudian hal apa saja sih yang akan dikembangkan Ibu dalam pembelajaran tersebut? Nah, saya akan seperti tujuan tadi ya Pak, saya kan fokus pendekatan TIPEK. TIPEK itu kan berbasis teknologi, menggunakan model pembelajaran PBL. Yang akan saya kembangkan adalah peserta didik ini mampu berbicara, menyajikan ya. Tujuannya kan tadi menyajikan berita digital. Peserta didik ini akan merekam melalui YouTube ketika menyajikan berita secara lisan, kemudian mengunggahnya ke YouTube menggunakan handphone mereka, mengeditnya menggunakan aplikasi Canva, kemudian mereka dapat memecahkan masalah dari teks berita yang mereka sajikan seperti itu. Jadi impactnya akan semakin kelihatan ketika mereka menggunakan teknologi, mengeditnya dan mengunggahnya ke YouTube seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi pengembangan secara teknologi dapat, kemudian leadership, kemudian siswa juga dapat dari kamera, Bu ya. Ya, luar biasa. Nah, kemudian untuk mencapainya, kira-kira nih, kalau misalkan ada siswa yang mungkin pemalu dan segala macam, kira-kira strateginya seperti apa untuk hal-hal seperti itu? Nah, untuk siswa yang pemalu biasanya jarang sih Pak. Jarang ya, malah ya. Karena untuk pelajaran bahasa Indonesia ini insya Allah saya bangun kepercayaan dirinya ya melalui kegiatan pembelajaran. Itu kan merekamnya tidak di depan umum ya Pak, melalui pengelompokan berdasarkan minat. Saya sudah kelompokkan berdasarkan minatnya berita apa, minatnya berita apa. Jadi mereka sudah bersama kelompoknya, mereka mengeditnya. Jadi insya Allah nggak ada ini sih Pak, malu atau kepercayaan diri. Jadi strategi yang saya gunakan itu mereka dikelompokkan dulu berdasarkan minatnya, sukanya di mana. Nah, nanti untuk yang misal malu berbicara itu kan bisa menyiasatinya dengan editan yang menarik seperti itu Pak. Insya Allah siswa bisa. Oke, luar biasa ya. Kemudian untuk ini Bu, kayak mencapai kompetensi sosial emosional, kira-kira hal itu Ibu masukkan di dalam pembelajaran yang seperti apa Bu? Misalkan sosial emosional itu pendekatan kepada siswa itu seperti apa? Ya, untuk menerapkan
pendekatan sosial emosional itu ya selalu diterapkan ya Pak ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi misal ada siswa yang belum dapat menyajikan teks cerita sesuai dengan unsur kebahasaannya, kalimatnya. Nah, tidak mungkin kan saya menutupi kesalahannya dengan itu. Saya menggunakan pendekatan sosial emosional, mendekati siswa tersebut, mengajarinya seperti itu. Jadi untuk sosial emosionalnya akan selalu terbangun. Kira-kira untuk dalam satu kelas itu ada nggak sih siswa yang mungkin kan kita ada pembelajaran diferensiasi ya? Itu ada nggak sih siswa yang mungkin kecenderungannya dia lebih banyak lebih banyak ngikutin pembelajaran yang memang ketinggalan seperti itu? Itu ada nggak dalam pengalaman ibu entah dalam satu kelas atau banyak kelas seperti itu? Ada Pak, Ada selalu ya, selalu dari ya. kelas 7A sampai kelas 7E itu ada sih yang emang malu gitu Pak mengungkapkannya. Cuma kalau digali di sisi lain itu pasti saya menemukan keunikan siswa itu tersendiri. Seperti Rangga kelas 7B kan ketika ditanya jawabnya singkat-singkat ya, tapi dia olahraganya bagus Pak. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Apa ya di kokulikuler ya di luar bagus seperti itu, tapi untuk pembelajaran memang kurang, tapi peserta didik ini mungkin gitu. Tapi punya bakat lain gitu. Jadi ibu pun bisa melihat kecenderungan siswa seperti itu ya. Dia punya kelebihan sendiri. Nah, kemudian ini kan tadi sudah mungkin kalau tentang model pembelajaran ya, ini saya mungkin gali lagi tentang model pembelajaran yang digunakan itu selain dari apa namanya tadi PBL, problem solving, itu ada lagi nggak? Ya, saya sering Pak pakai Discovery. Ya. Ya, jadi kalau PBL tadi saya tidak menjelaskan dulu, saya langsung sajikan masalah. Misalnya anak diminta untuk menulis teks cerita, mereka mencari masalah dari sumber ceritanya langsung. Kemudian untuk Discovery saya bisa menjelaskan memberikan materi dulu di awal pembelajaran. Kalau PBL saya langsung berikan masalah, memberikan materinya di akhir di bagian simpulan. Kalau Discovery saya jelaskan dulu. Kemudian yang paling ya bukan paling sering ya Pak ya, seimbang saya juga sering menggunakan PJBL. PJBL itu untuk yang bersifat karya ya. Seperti menulis teks prosedur, menulis teks cerita, seperti itu sering pakai PJBL karena hasilnya produk yang berbeda-beda sesuai minat siswa tersebut. Biasa. Kemudian untuk media kembali ditanyakan lagi terkait media selain dari media YouTube, kemudian handphone dan segala macam, ada nggak sih yang digunakan ibu dalam proses pembelajaran dengan siswa itu? Ya, banyak sih Pak, media kartu, media novel, surat, kemudian alam sekitar juga sering ya Pak ya. Ya, bisa digunakan juga ya. Ketika mereka akan mencari sumber berita, jadi nggak hanya YouTube sumbernya, ada di lingkungan sekitar mereka, keliling sekolah ini, seperti itu. Ya, luar biasa untuk medianya pun sudah sangat lengkap ya. Kemudian dari perencanaan ya, mungkin yang ibu gambarkan dari seluruh kelas, satu kelas tersebut, kira-kira nih kembali ke masalah kendala, kira-kira ada nggak sih kendala yang akan ibu hadapi atau gambarnya ada nggak kira-kira untuk pembelajaran yang akan dilakukan di observasi yang ini? Ada nggak kira-kira untuk pembelajaran besok seperti itu? Oh, kalau kendala itu tidak ada sih Pak, mungkin soal waktu ya. Jadi waktu pengerjaan peserta ini kalau dibatasi kadang ada saya belum selesai seperti itu. Jadi harusnya kan memang dulu membuat kesepakatan karena untuk 9.30 harus sudah dikumpulkan ya. Tapi kadang ada Pak, kan di kelas itu ada yang peserta jadi cepat, ada yang paling lambat, ada yang sedang, ada yang tepat waktu. Itu sih ya hambatannya. Iya. Jadi ada beberapa yang penting dalam itu Pak, walaupun sudah dibuat kesepakatan seperti PJBL itu kan ada kesepakatan, tugas kalian harus selesai betul sendiri. Cuma ada juga masih anak-anak yang tertinggal itu sih Pak hambatan. Kalau untuk yang lain yang mungkin terkait besok kan menggunakan aplikasi, ada yang belum menguasai Pak editor itu. Saya kan maunya seperti reporter peserta didik itu
reporter televisi seperti itu. Nah ada yang belum bisa. Ini berbasis aplikasi juga ya? Iya, aplikasi. Oke, mungkin itu Bu hal-hal terkait dari yang akan dilakukan nanti observasi. Karena kan nanti saya mungkin sedikit bintik-bintik terikut ya dari pembelajaran Ibu untuk besok, dan setelah nanti observasi ada pas observasi mungkin nanti ada hal yang akan ditanyakan dengan saya dan mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak kita menunggu waktunya karena ada pembelajaran yang harus dilakukan, tapi saya terima kasih ya di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja Bu untuk hari ini. Terima kasih, salam sukses, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya cek